lagi bersama saya di Bidan Rantau Channel. Di video kali ini saya ingin berbagi tips mempersiapkan ASI pada masa kehamilan. Nah, kenapa pada masa kehamilan dan apa aja nih tips-tipsnya? Sebelum lanjut ke videonya, klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan loncengnya agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video berikutnya. Jadi sebenarnya ASI itu sudah diproduksi pada masa kehamilan. Nah, makanya kenapa kita harus mempersiapkan ASI pada masa kehamilan, karena memang ASI itu sudah diproduksi pada masa kehamilan gitu. Jadi nanti pada saat kita sudah bersalin barulah ASI itu keluar gitu. Jadi memang kita harus persiapin dulu langkah awal kita nanti untuk menyusuinya tuh di masa kehamilan. Nah, jujur anak pertama saya tuh saya gagal memberikan ASI secara optimal karena memang kesalahan-kesalahan yang saya lakukan pada saat kehamilan itu. Nanti saya akan bahas di video nanti selanjutnya. Jadi nah, di sini saya nge-sharein ilmu yang saya dapetin di kehamilan yang kedua, karena saya sudah mempersiapkan sejak awal ingin memberikan ASI. Saya ingin memberikan ASI secara optimal. Jadi memang saya banyak konseling dengan ahli laktasi, kemudian saya baca-baca buku mengenai laktasi. Nah, dan itu sangat membantu sekali Bunda. Apa aja nih tips mempersiapkan ASI pada masa kehamilan? Yang pertama itu kita harus memperbanyak informasi mengenai laktasi. Bunda bisa dapat informasi laktasi ini itu dari berbagai macam media, atau bisa dari buku, atau bisa dari tenaga kesehatan langsung gitu, atau bisa dari dokter laktasi langsung juga Bunda bisa dapat informasinya. Nah, kenapa Bunda harus memperbanyak informasi itu selama kehamilan? Karena pada saat nanti Bunda sudah proses, sudah pada waktunya menyusui, Bunda sudah sedikit banyaknya mengetahui apa aja nih, bagaimana nih kok ASI pada hari pertama nih belum keluar ya. Biasanya pada awal tuh kitanya udah panik duluan. Nah, itu karena kita memang tidak tahu informasi lebih banyak lagi tentang laktasi. Nah, kalau Bunda lebih tahu tentang laktasi, Bunda akan lebih paham lagi. Wah, kenapa nih hari pertama belum keluar? Jadi Bunda nggak akan panik. Kemudian yang kedua itu ada pola nutrisi. Kenapa pola nutrisi? Memang itu ya sebenarnya sama ya Kak. Pada saat hamil kita memikirkan pola nutrisi agar perkembangan janin kita lebih bagus, lebih sehat. Nah, tetapi kita juga bisa sekalian untuk mempersiapkan untuk produksi ASI nanti. Jadi memang kayak sambil menyelam minum air gitu. Jadi memang ini udah sepaket ya Bunda. Pola makan kita bagus untuk janin kita dan juga untuk produksi ASI kita. Nah, pengalaman saya kemarin itu saya memperbanyak makanan yang berprotein tinggi, kayak misalkan kayak cemilannya saya kayak kacang-kacangan kayak gitu. Biasanya kalau udah mulai agak bosan saya di kayak biskuit tapi yang ada almondnya kayak gitu. Terus kayak minum susunya, biasanya kan ada minum susu ibu hamil ya Bunda. Nah, saya nggak minum susu ibu hamil karena memang di Jepang tuh tidak ada susu ibu hamil. Saya minum susu almond dan ternyata itu bagus banget untuk produksi ASI kita. Selanjutnya yaitu ada relaksasi. Relaksasi ini untuk mengatasi stres Bunda. Jadi karena benar-benar kalau kita memang mau mempersiapkan untuk ASI, jadi memang tidak disarankan sekali kalau kita tuh stres yang berlebihan ya tentunya Bunda. Karena biasanya kalau
Karena biasanya kalau ibu hamil atau biasanya di trimester terakhir itu memang kita terlalu sensitif ya bunda. Nah bunda tuh harus pandai-pandai mengelola stres kita tuh lebih jauh lebih baik lagi. Kayak misalkan cara mengatasinya ya mungkin dengan cara relaksasi itu, kayak misalkan bunda ikut yoga, atau misalkan bunda cerita sama suami agar misalkan bunda nggak mendem sendirilah stresnya gitu. Jadi bunda senyaman mungkin, karena kalau misalkan ASI itu biasanya berkaitan dengan pikiran kita, karena cara kerja ASI itu biasanya ada pada otak kita gitu. Jadi kalau misalkan kitanya stres, kitanya kayak tubuh kita tuh kayak kelelahan, itu akan mempengaruhi produksi ASI kita gitu. Nah kemudian yang selanjutnya ada saya tuh mempersiapkan alat-alat untuk menyusui. Misalnya salah satunya ada pumping. Nah kemudian yang kedua saya persiapin itu ada alat penyambung puting. Yang selanjutnya itu ada dukungan bunda. Ini juga faktor yang mendukung, yang harus mendukung banget, yaitu orang-orang di sekitar kita tuh harus mendukung. Kalau kita mau memberikan ASI, jadi orang-orang terdekat kita tuh harus mendukung, terutama suami ya. Jadi bunda, itu tips dari saya, dan itu sudah saya buktikan di pengalaman saya, dan alhamdulillah berhasil sampai sekarang. Alhamdulillah anak saya masih ASI. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat buat bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.